Halo, kita jumpa lagi di channel Welinas Bank Official. Oke, kita kembali pembahasan soal persiapan UKOM, SKB, dan juga P3K. Kali ini kita akan membahas soal-soal khusus tentang soal persalinan, tapi kali ini kita akan fokus membahas soal persalinan dengan topik partograf. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Mau informasikan bagi teman-teman sekalian, kalau channel YouTube Welinas Bank Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB, ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 23 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, usia kehamilan 39 minggu. Ya berarti sudah aterem ya. Datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan mules dan sudah mengeluarkan lendir dan darah dan juga air ketuban. Hasil pemeriksaan pembukaan serviks 8 cm. Kepala sudah berada di HOTS 2 dan tulang kepala janin terpisah. Sutura dapat dipalpasi dengan mudah. Bagaimanakah penulisan penyusupan ataupun molase pada kasus di atas ke dalam partograf? A0, B1, C2, D3, E4. Nah, di sini langsung saja ya, untuk model soal seperti ini kita fokus kepada pertanyaan. Yang ditanyakan adalah penulisan molase ataupun penyusupan kepala janin. Nah, jadi karena di sini di soal sudah diterangkan bahwa tulang kepala janin terpisah, sutura dapat dipalpasi. Nah, jadi artinya molasenya itu adalah 0 ya. Kalau 0 itu artinya sutura sagitalisnya itu bisa dipalpasi, artinya ada celah, tidak menempel, yaitu adalah artinya molasenya 0. Nah, kapan kita menulis molase itu 1? Kalau misalnya tulang kepala janin itu ya bersentuhan. Jadi sutura sagitalisnya itu tidak bisa diraba, tidak ada celah, tidak ada terpisah di situ karena dia sudah bersentuhan, tapi masih bisa dipisahkan. Nah, kalau 2 dia bukan hanya bersentuhan tetapi sudah tumpang tindih, tapi masih tetap dapat dipisahkan. Ya, jadi saat kita raba dia sudah tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Nah, kalau 3 dia sudah tumpang tindih dan tidak bisa lagi dipisahkan. Nah, jadi itu adalah penulisan molase kepala janin ataupun penyusupan kepala janin dalam partograf. Ya, kita ingat kembali kalau 0 terpisah, 1 dia menyatu, kalau 2 tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan, kalau 3 dia tumpang tindih tidak bisa lagi dipisahkan. Oke, jadi jawaban di soal ini adalah A0. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham tentang penjelasan apa itu molase kepala janin, penyusupan, itu sudah ada di video sebelumnya dan linknya bisa diklik di deskripsi. Di situ sudah ada saya buat videonya, video di laboratorium bagaimana tentang praktikum mahasiswa. Langsung di situ ada juga pantomnya bagaimana untuk lebih mengenali molase ataupun penyusupan kepala janin, kapan itu yang disebut dengan 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan umur 24 tahun, gravida 2, partus 1, abortus 0, usia kehamilan 37 minggu. Datang ke praktik mandiri bidan pukul 3 pagi ya, subuh ini ya, dengan keluhan mules semakin kuat dan sering sejak kemarin pukul 20 WIB. Berarti dari kemarinnya dia sudah merasakan mules. Ibu mengatakan sudah mengeluarkan lendir darah dari jalan lahir. Pada pemeriksaan diperoleh hasil pembukaan 4 cm. Nah, jadi ini sudah mulai masuk fase aktif ya, sudah pembukaan 4. Ketubannya masih utuh, presentasi kepala, penurunan kepala 3/5. Nah, jadi sudah turun ya, walaupun pembukaannya 4 cm tapi di sini penurunan kepalanya sudah 3/5. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. DJJ 136 kali per menit. Pada jam berapa dilakukan pemeriksaan kontraksi kembali? A. Pukul 3.00, B. 3.30, C. 5.00, D. 5.30, E. 7.00. Nah, jadi kita harus ingat ya, dalam partograf itu salah satu yang harus kita ingat, yang harus diperiksa setiap 30 menit sekali itu adalah DJJ dan kontraksi. Ya, jadi DJJ dan kontraksi itu setiap 30 menit sekali wajib kita cek.
Ya, jadi di sini kan kita periksa DJJ-nya dan juga kontraksinya tadi pada pukul 3.00 ya. Dia datang ke tempat bidan 3.00. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan kontraksi kembali dan DJJ kembali itu adalah pada pukul 3.30. Yang di sini ditanyakan adalah pemeriksaan kontraksi kembali. Nah, jadi jawabannya adalah B 3.30. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan mules. Hasil pemeriksaan didapatkan fase infartu dengan dilatasi serviks 6 cm. Nah, jadi artinya pembukaannya sudah 6 cm. Jadi artinya ini juga sudah masuk ke dalam fase aktif. Ya, kita tahu kalau partograf itu kita mulai isi ketika sudah memasuki fase aktif. Dimulai dari pembukaan 4 cm. Jadi kalau misalnya pembukaannya masih 3 atau masih 2, itu belum masuk ke dalam penulisan partograf. Oke, jadi di sini pembukaannya sudah 6 cm. Kita lanjut, air ketuban utuh, tidak ada penyusupan. Ya, kalau tidak ada penyusupan berarti molase ataupun penyusupannya simbolnya adalah 0 ya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, bidan akan menuliskan pada lembar partograf bagaimanakah penulisan pada partograf untuk simbol air ketuban sesuai hasil pemeriksaan pada kasus tersebut. A, U, B, J, C, D, D, M, E, K. Nah, jadi kita harus tahu ya arti dari masing-masing simbol penulisan air ketuban ini. Kalau U itu artinya utuh, artinya selaput ketubannya itu masih utuh, belum pecah ya. Kalau pembukaan 6 cm kayak kadang-kadang masih bisa saja utuh. Tetapi kalau secara teori ya ini belum bisa kita amniotomi, belum bisa kita pecahkan. Kapan kita lakukan amniotomi ataupun pemecahan selaput ketuban? Itu ketika pembukaan servisnya sudah lengkap 10 cm. Ya, jadi kalau pembukaan 6 cm selaput ketubannya masih utuh, itu masih normal ya. Kita tetap pantau saja proses persalinannya, kita pantau sesuai dengan partograf, kita isi terus kita pantau terus ya. 4 jam kemudian kita periksa dalam, setiap 30 menit kita periksa DJJ dan kita periksa kontraksi. Sepanjang itu masih belum menyeberang dari garis tindakan ataupun action yang masih garis waspada, itu masih dalam batas wajar ataupun batas normal. Ya, kalau J itu artinya adalah air ketubannya sudah pecah dan berwarna jernih ya. Kalau D air ketubannya sudah pecah dan mengandung darah. Ya, kalau D itu adalah air ketubannya juga sudah pecah dan mengandung mekonium. Sedangkan kalau K itu, ya itu banyak yang sering silap ya. K itu artinya kering, bukan keruh ya. Kalau keruh itu dia lebih ke keruh karena apa? Apakah karena mengandung darah atau mengandung mekonium gitu. Kalau K itu artinya kering, berarti ketubannya mungkin sudah pecah beberapa waktu yang lalu dan sudah kering, tidak ada lagi air ketuban. Nah, jadi karena di sini pada soal diterangkan air ketuban utuh, jadi jawabannya adalah A dengan simbol U. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Seorang perempuan umur 22 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, usia kehamilan 38 minggu. Datang ke praktek mandiri bidan pukul 19 WIB, berarti jam 7 malam ya. Dengan keluhan keluar lendir dan darah dari jalan lahir, mules semakin kuat dan sering sejak pukul 6 WIB, berarti dari pagi ya, dia datangkan jam 7 malam. Jadi mulusnya itu sudah dari pagi, dari jam 6. Hasil pemeriksaan diperoleh pembukaan 4 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan kepala 4/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit lamanya 40 detik, DJJ 140 kali per menit. Pukul berapakah dilakukan pemeriksaan pembukaan serviks kembali? A 19.30, B 20, C 21.30, D 23.00, E 24.00. Nah, jadi di sini yang perlu kita pahami bersama adalah bagaimana ataupun kapan urutan kita melakukan periksa dalam ataupun VT vagina tuse ya. Jadi di sini kan dia datang pukul 19.00, bidan melakukan pemeriksaan pukul 19.00, artinya jam 7. Jadi kita melakukan kembali kalau untuk periksa dalam itu adalah setiap 4 jam sekali, kecuali ada indikasi yang lain ya. Misalnya tiba-tiba dia ketubannya pecah itu, dan misalnya dia datang sudah pembukaan 8, kemudian ketubannya pecah,
sebelum 4 jam itu boleh kita lakukan periksa dalam. Tapi kalau seperti pada kasus ini kan pembukaannya masih 4 cm. Jadi kita tetap sesuai dengan konsep teori periksa dalam itu dilakukan setiap 4 jam sekali. Nah berarti jam 19 ditambah 4 ya sama dengan 23.00. Jadi jawabannya adalah D 23.00 WIB. Makasih bagi kamu yang sudah dukung channel Wellines Bank Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen.